Mengenal Kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima dan terakhir dari Pentateuch. Isinya adalah kata-kata perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, yaitu pada saat Musa akan segera mati dan meninggalkan bangsanya, dan tujuan dari kata-kata terakhirnya adalah untuk mengingatkan mereka tentang ajaran-ajaran Tuhan yang paling penting. Dan kitab Ulangan ini juga merupakan eksposisi dari iman Israel, yaitu sebagai sebuah kitab pegangan bagi para pemimpin bangsa agar mereka tetap berada di jalur yang benar. Setidaknya terdapat 4 tema penting dalam pelajaran kitab Ulangan ini. Yang pertama adalah Allah bagian dari sejarah. Jadi ketika Musa berbicara kepada bangsanya, maka Musa mengingatkan mereka tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lalu, yaitu di mana Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan dan membawa mereka keluar dari Mesir, ketika mereka melalui banyak kesulitan di padang gurun. Tema yang kedua adalah Allah yang mengasihi. Karena Allah adalah kasih, maka Allah menjangkau umatnya dan berperang bagi mereka. Dan sebagai tanggapannya, maka umat Allah akan belajar untuk mengasihi Allah mereka. Tema yang ketiga adalah tentang janji Allah, yaitu hubungan timbal balik antara Allah dan umatnya ini dibuat dalam sebuah kontrak, sebuah janji antara Allah dan bangsa Israel. Tema yang keempat adalah tentang umat Allah. Israel adalah umat perjanjian. Namun penunjukan ini sama sekali tidak menyatakan bahwa mereka lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Tetapi perjanjian ini yang dimulai dengan Abraham adalah menyiratkan tentang kudusnya bangsa Israel dan komitmen mereka melalui kasih untuk takut akan Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Kata Deuteronomi yang diterjemahkan dengan ulangan adalah berasal dari terjemahan Yunani atau Septuaginta dari frasa yang ditemukan dalam kitab Ulangan 17 ayat 18, yaitu kalimat salinan hukum ini, yang secara harfiah berarti yang kedua, yaitu sebuah pengulangan akan hukum ini. Sedangkan kata Ibrani untuk hukum adalah Torah, yang merujuk lebih dari sekedar kata hukum dalam pengertian yuridis. Kata itu dapat berarti juga mengajar dalam pengertian umum dari istilah tersebut dan mencakup semua perintah Allah. Frasa Deuteronomi, yaitu hukum yang kedua ini, memang menggambarkan isi dari kitab tersebut, seperti yang tertulis dalam ayat-ayat berikut ini. Bukan hanya karena diulanginya hukum asli yang diberikan di Gunung Sinai, tetapi karena itu adalah pengulangan dari pengajaran-pengajaran Allah. Demikian juga judul Ibrani dari kitab tersebut, yaitu Debarim, yang berarti perkataan-perkataan atau inilah perkataan-perkataan seperti yang terdapat dalam kitab Ulangan 1 ayat 1, adalah mengacu pada perkataan-perkataan nubuatan Musa yang berbunyi sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka, seperti yang terdapat dalam Ulangan 1 ayat 3. Kata nubuatan Musa ini menggemakan kata-kata terakhir dari kitab Bilangan yang berbunyi, inilah perintah-perintah dan peraturan-peraturan, seperti yang terdapat dalam kitab Bilangan 36 ayat 13 yang dapat kita bandingkan dengan kitab Ulangan 1 ayat 6. Kitab Ulangan juga menuliskan 4 khotbah panjang Musa, yang masing-masing khotbahnya itu diperkenalkan dengan frasa yang sama, yaitu kalimat ini. Ini adalah kata-katanya atau padanannya, seperti yang tertulis dalam ayat-ayat berikut ini. Khotbah pertama adalah prolog sejarah, seperti yang terdapat dalam Ulangan pasal 1-4, di mana Musa menelusuri kembali perjalanan masa lalu Israel dari Sinai menuju Kanaan, seperti tertulis dalam Ulangan 1 ayat 3. Khotbah yang kedua adalah pengulangan dari hukum, terdapat dalam kitab Ulangan 4 ayat 44 sampai dengan kitab Ulangan pasal 28 ayat 68. Khotbah yang ketiga adalah seruan untuk mematuhi perjanjian, seperti yang terdapat dalam Ulangan pasal 29-30. Dan khotbah yang keempat adalah panggilan terakhir untuk membaca dan mengingat kembali hukum, diikuti dengan nyanyian, kata-kata berkat dan kata-kata perpisahan Musa sebelum dia meninggal, tertulis dalam Ulangan pasal 31 sampai dengan pasal 34. Kitab Ulangan menuliskan tentang kasih ilahi, dan untuk menanggapi kasih ilahi, maka bangsa Israel yaitu umat perjanjian didesak oleh Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Jadi kasih itu kemudian menyiratkan bahwa yang pertama, mereka harus mengingat Allah, seperti tertulis dalam ayat-ayat berikut ini. Yang kedua, mendengarkan Dia, berusaha untuk memahami dan menuruti firman-Nya, tertulis dalam ayat-ayat berikut ini. Yang ketiga, takut akan Dia, tertulis dalam ayat-ayat berikut ini. Yang keempat, melayani Dia, tertulis dalam ayat-ayat berikut ini.
Sedangkan kitab Ulangan untuk pembelajaran, maka kitab Ulangan adalah sebuah panggilan yang kuat untuk mempelajari dan mengajarkan firman Allah. Tertulis dalam Ulangan 6 ayat 7. Sebuah kitab yang sangat dihargai baik di komunitas Yahudi dan Kristen sebagai salah satu kitab terbesar dari kitab suci mereka. Kitab Ulangan juga adalah kitab yang memuat sema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Ulangan 6 ayat 4 adalah yang membentuk identitas religius Yahudi. Ini juga salah satu kitab perjanjian lama yang paling dikenal dalam kitab perjanjian baru yang dikutip sebanyak 80 kali. Kitab Ulangan adalah salah satu kitab terpenting dalam Alkitab. Ini adalah kitab yang memiliki relevansi kontemporer bagi umat Allah di akhir zaman saat mereka akan memasuki tanah perjanjian yang telah Allah persiapkan bagi mereka. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2. Jadi kitab Ulangan ini hendaknya dipelajari dengan cermat oleh mereka yang hidup di bumi saat ini.